Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kali ini. Saya super antusias banget buat nemenin kalian ngebahas sebuah transformasi yang luar biasa keren di dunia infrastruktur kampus. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah revolusi brilian yang berangkat dari satu masalah yang jujur aja sering banget bikin kita frustrasi setiap hari. Yap, nyari tempat parkir. Coba bayangin, gimana jadinya kalau sebuah lahan parkir yang tadinya cuma sepetak aspal pasif, tiba-tiba disulap jadi ekosistem digital yang super aktif dan pintar. Nah, di episode ulasan kali ini, kita bakal bedah habis-habisan gimana Universitas Hasanuddin atau Unhas ngambil langkah berani buat ngebangun masa depan kampus mereka lewat implementasi smart parking system yang dikawinkan dengan teknologi computer vision dan Internet of Things. Udah siap? Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, biar ulasan kita terstruktur dan enak diikutin, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas krisis parkir di kampus, terus masuk ke solusi cerdasnya pakai vision dan IoT, dilanjut dengan arsitektur dan cara kerjanya. Habis itu, kita bakal lihat langsung dashboard dan pengalaman penggunanya, dan pastinya ditutup dengan apa sih manfaatnya buat masa depan. Bagian 1, krisis parkir di kampus. Mari kita bahas masalah yang mungkin udah jadi makanan sehari-hari buat kalian yang sering bawa kendaraan ke kampus. Coba deh kalian ingat-ingat lagi momen ini. Kalian lagi buru-buru, mungkin ada kelas penting atau janjian rapat sama dosen pembimbing. Tapi begitu sampai di gerbang kampus, realita pahit langsung menyapa. Kalian harus muter-muter nggak jelas, ngabisin bensin, dan bikin emosi naik cuma buat nyari satu celah kosong buat parkir. Bikin capek duluan sebelum belajar kan? Nah, fenomena lautan kendaraan ini jadi bukti nyata ada sistem yang nggak beres. Di Unhas sendiri, jumlah kendaraan Civitas Akademikanya itu meroket tajam banget. Tapi masalahnya, lahan parkirnya ya segitu-segitu aja, alias statis. Dampaknya, terciptalah titik-titik kemacetan yang krusial banget. Kalau kita lihat, area-area vital kayak Fakultas MIPA, gedung rektorat, sampai pintu 1, itu sering banget jadi langganan macet parah. Kenapa bisa gitu? Simple aja sebenarnya. Pengemudi yang masuk itu buta informasi. Mereka sama sekali nggak tahu slot mana yang kosong. Jadi ya mereka cuma bisa keliling-keliling nebak-nebak, dan akhirnya numpuk di area yang sama. Jadi kalau kita bedah lebih dalam, manajemen parkir konvensional itu sebenarnya gagal total di 3 aspek besar. Pertama, soal buang-buang waktu. Rata-rata orang itu bisa ngabisin 10-15 menit waktu berharga mereka cuma buat berburu tempat parkir. Efek dominonya, mesin nyala terus, emisi gas buang di dalam kampus jadi tinggi banget. Nggak sehat kan? Kedua, masalah keamanan yang benar-benar rapuh. Pengecekan STNK atau identitas secara manual sama satpam di gerbang itu rentan banget sama yang namanya human error, yang otomatis ngebuka celah buat pencurian kendaraan. Dan yang ketiga, ini nih yang paling fatal buat pengelola kampus, ketiadaan data. Bayangin, tanpa ada data okupansi yang real time, pihak kampus itu ibarat jalan pakai tutup mata kalau mau ngerencanain perbaikan infrastruktur. Semuanya cuma berdasarkan insting, bukan data real. Bagian 2, solusi cerdas menggunakan vision dan IoT. Disinilah semuanya mulai berubah jadi jauh lebih menarik. Kalian tahu kan, setiap kali ada krisis infrastruktur yang masif, biasanya itu jadi momen lahirnya inovasi teknologi yang brilian. Nah, disinilah sistem lama yang bikin capek tadi dibuang dan diganti sama 2 teknologi jagoan yang disatukan dengan sangat elegan. Computer vision yang bertugas sebagai mata dan Internet of Things atau IoT yang jadi sistem sarafnya. Hal yang paling krusial di sini adalah pergeseran pola pikirnya. Kita udah nggak lagi melihat tempat parkir cuma sebagai seonggok aspal atau beton yang mati dan pasif. Enggak, kita lagi ngebangun yang namanya infrastruktur data aktif. Maksudnya apa tuh? Artinya lahan parkir ini udah disuntik kesadaran digital. Dia nggak cuma diam nunggu mobil datang, tapi bisa merespons secara langsung pergerakan setiap kendaraan. Ini benar-benar lompatan yang luar biasa loh, dari cuma sekedar tempat nitip mobil, berubah jadi sebuah ekosistem informasi yang hidup dan bernafas. Bagian 3, arsitektur dan cara kerja. Yuk kita agak sedikit geeky sekarang, dan melihat gimana sih jeroan sistem ini dirakit di dunia nyata. Seru banget nih kalau kita ngebedah gimana visi futuristik tadi diwujudkan lewat perangkat keras di lapangan. Di balik layar kecanggihan ini, ada perangkat-perangkat kecil tapi daya tahannya luar biasa. Kita nyebutnya node sensor. Otaknya biasanya pakai modul kamera kayak Raspberry Pi atau microcontroller semacam ESP32. Mereka lah yang terjun langsung jadi mata dan telinga sistem di lapangan. Tugas utamanya, nggak pernah tidur buat terus-terusan ngumpulin data visual dan data sensorik. Nah, data mentah yang berharga ini nggak dibiarin ngendap gitu aja. Lewat sebuah gateway yang terhubung ke cloud, data-data ini dikirim super cepat dan aman pakai protokol standar kelas industri kayak MQTT atau HTTP. Destinasinya langsung ke pusat server manajemen UNHAS. Tanpa perangkat keras ini, sistem pintar ini ya cuma mitos saja. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke gimana cara gambarnya diproses, ada satu istilah teknis yang wajib banget kita pahamin bareng-barang. ANPR. Apa tuh ANPR? Kepanjangannya adalah Automatic Number Plate Recognition. Kalau dibahasakan secara sederhana, ini tuh teknologi canggih yang bisa mendeteksi, membaca, dan mengenali
sama angka di plat nomor kendaraan kalian secara otomatis pakai kamera. Paham konsep ANPR ini kunci banget loh, karena inilah otak yang nentuin gimana sistem bisa tahu siapa yang berhak masuk dan keluar kampus. 100% otomatis tanpa satpam harus ngetik-ngetik atau nyatat manual lagi. Secara teknis, cara sistem ini melihat dan membaca gambar itu jauh lebih rumit daripada kita sekedar jepret foto pakai HP. Ada orkestrasi algoritma yang sangat presisi di baliknya. Langkah pertama, sistem ngelakuin pre-processing. Gambar berwarna yang ditangkap kamera itu disaring dulu jadi hitam putih atau grayscale. Terus sistem ngasih filter yang namanya Gaussian blur. Tujuannya buat menghaluskan pixel dan ngebuang noise atau bintik-bintik gangguan di gambar. Nah, begitu gambarnya udah bersih dan tajam, OCR atau Optical Character Recognition mulai bekerja. Pakai mesin pinter kayak Tesseract atau API Plate Recognizer, gambar plat tadi diubah jadi teks digital. Terakhir, teks ini langsung dicocokkan ke database kampus buat memverifikasi identitas. Apakah ini sesuai dengan NIM mahasiswa atau NIP dosen? Bener-bener kayak sulap, tapi murni sains dan algoritma. Terus mungkin kalian mikir, wah keren sih, tapi gimana kalau cuacanya lagi hujan gelap? Atau pas malam hari? Kan kamera butuh cahaya. Nah, tenang aja, sistem computer vision ini udah dirancang khusus buat jadi kuli tanpa lelah. Dia beroperasi 24 jam non-stop. Bahkan di kondisi minim cahaya atau low light sekalipun, kameranya tetap bisa mendeteksi kendaraan dan ngebaca plat nomor dengan akurasi yang tetap tinggi. Algoritma ini nggak kenal kata libur, jadi pihak manajemen kampus bisa tidur nyenyak karena tahu sistem keamanan mereka terus berjalan tanpa celah sedikit pun sepanjang malam. Oke, tadi kita udah bahas gimana kamera ANPR jadi penjaga gawang di pintu masuk. Terus pertanyaannya, gimana caranya sistem tahu persis ada tempat parkir yang kosong di dalam sana? Disinilah perangkat IoT lainnya, yaitu ground sensors atau sensor berbasis darat unjuk gigi. Jadi setiap kotak parkir di area kampus itu dipasangi perangkat sensor khusus. Bentuknya macam-macam, bisa sensor ultrasonik, sensor inframerah yang ditanam di aspal, atau bisa juga pakai kamera overhead yang dipasang di atas. Tugas mereka cuma satu tapi penting banget, mendeteksi keberadaan objek fisik. Lewat pantulan sinyal, sensor ini bisa dengan sangat presisi ngasih tahu, di atas gua lagi ada mobil nih, atau aman, di sini lagi kosong. Dan yang bikin geleng-geleng kepala dari sistem pemantauan ini adalah soal kecepatannya loh. Data mentah yang ditangkap sama sensor IoT di lapangan itu diproses secepat kilat. Perubahan dari ada mobil atau nggak ada mobil, itu langsung diterjemahkan jadi status digital. Kalau kosong, warnanya hijau terang bertuliskan tersedia. Kalau ada mobil, warnanya berubah jadi merah alias terisi. Kalian tahu berapa lama waktu yang dibutuhin dari sensor mendeteksi mobil sampai statusnya berubah di layar server? Hitungan detik aja. Bayangin, baru juga ban mobil nyentuh kotak parkir, status di aplikasi orang lain langsung terupdate saat itu juga. Bener-bener real time yang sesungguhnya. Bagian 4. Dashboard dan pengalaman pengguna. Sekarang kita tinggalin dulu kerumitan hardware-nya dan kita lihat gimana sih interaksi nyata kita sebagai pengguna sama sistem ini. Nah, disinilah semua kecanggihan tadi disajikan langsung ke tangan penggunanya lewat Smart Parking App. Fitur-fiturnya bener-bener ngebantu banget buat kehidupan sehari-hari di kampus. Begitu kita buka aplikasinya, kita langsung disuguhin peta navigasi pintar. Aplikasi ini bakal nuntun kita belokan demi belokan langsung ke slot hijau terdekat. Gak perlu lagi deh tuh muter-muter nebak nasib. Terus, ada juga opsi buat reservasi tempat dari rumah sebelum berangkat. Keren kan? Buat urusan keamanan, aplikasi ini juga nyimpen log riwayat parkir yang rapi dan ngirimin notifikasi. Terakhir, kalau area parkirnya berbayar, kita nggak perlu lagi deh siapin uang receh. Karena sistem pembayaran digital kayak QRS udah langsung terintegrasi di dalamnya. Semuanya mulus, serba gampang, tanpa ribet sama sekali. Bagian 5. Manfaat untuk masa depan. Kita masuk ke puncak ulasan kita hari ini, tentang sebesar apa sih dampak nyatanya? 85%. Coba kalian resapi dulu angka masif ini. Lewat implementasi sistem smart parking ini, Unhas berhasil memangkas waktu pencarian parkir hingga 85%. Gila nggak tuh? Ini ngebuktiin satu hal penting. Teknologi ini bukan cuma ajang pamer kecanggihan atau gimmick kampus aja, tapi sebuah solusi nyata yang ngasih return on investment yang nggak bisa dibantah. Ini bukan sekedar data statistik loh, tapi ini adalah peningkatan kualitas hidup harian buat ribuan mahasiswa dan dosen. Mereka jadi nggak stres lagi tiap pagi. Biar lebih kebayang bedanya, mari kita lihat perbandingannya. Dulu, pakai sistem konvensional, itu ibarat siksaan harian. Butuh waktu sampai 15 menit cuma buat parkirin mobil. 15 menit yang penuh klakson, emosi, dan kemacetan panjang di dalam kampus. Sekarang, mimpi buruk itu musnah, dan ditekan habis-habisan jadi cuma 2 menit. Bayangin, dari kalian ngelewatin gerbang, ngecek HP buat lihat slot warna hijau, parkirin mobil, dan cabut ke kelas. Semuanya kelar cuma dalam waktu 2 menit. Sisa waktunya bisa dipakai buat nyeduh kopi dulu sebelum kelas mulai kan?
Kalau kalian mikir proyek infrastruktur IT semasif ini butuh waktu pengerjaan sampai bertahun-tahun, kalian salah besar. Garis waktu ini jadi buktinya. Transformasi gede-gedean di UNAS ini dieksekusi dengan manajemen proyek yang super disiplin, kelar cuma dalam waktu 5 bulan aja. Di bulan pertama, tim fokus buat survei lokasi dan bikin desain arsitektur jaringannya. Masuk bulan kedua dan ketiga, mereka ngerjain hal krusial, bikin prototipe dan ngetes algoritma computer vision habis-habisan biar nggak ada bug. Lanjut ke bulan keempat, instalasi perangkat fisik di area paling sibuk kayak FMIPA dan rektorat mulai dipasang. Dan akhirnya di bulan kelima, boom! Sistemnya go live alias resmi beroperasi, dibarengi sama sosialisasi ke semua mahasiswa dan dosen. Benar-benar sebuah kelas master dalam eksekusi proyek IT, cepat, tepat, dan berdampak. Nah, kalau ditarik ke kacamata pengelola universitas, untungnya apa sih? Wah, banyak banget. Dari segi keamanan, kampus punya mata yang melek 24 jam penuh buat ngawasin setiap kendaraan yang keluar masuk, jadi risiko curanmor bisa ditekan sampai nyaris nol. Dari sisi manajerial, pimpinan kampus sekarang punya harta karun berupa analisis data. Mereka tahu persis kapan jam-jam sibuk terjadi, jadi penempatan personel keamanan bisa jauh lebih efisien. Dan bonus terbesarnya, reputasi Unhas otomatis meroket tajam. Status mereka sebagai smart campus ngebuktiin kalau mereka itu bukan sekedar nama besar, tapi benar-benar sebuah world-class university yang siap menghadapi tantangan era digital secara nyata. Sebagai penutup ulasan materi kita yang seru ini, saya pengen ngajak kalian mikir dan merenung sebentar. Kita udah sama-sama ngeliat gimana rentetan kode komputer, kamera, dan sensor IoT bisa ngerubah masalah parkir yang bikin pusing jadi sebuah sistem operasi yang super mulus. Pertanyaannya sekarang, coba deh kalian lihat sekeliling kalian, di kampus kalian, atau di kota kalian sendiri. Apakah infrastruktur pasif di sekitar kalian itu udah siap buat diubah jadi aliran data aktif kayak gini? Kalau sinergi antara computer vision dan IoT aja bisa ngeberesin masalah parkir di universitas raksasa, coba bayangin, solusi luar biasa apa lagi yang bisa diciptain buat ngatasi masalah perkotaan yang jauh lebih rumit. Wah, potensinya bener-bener nggak terbatas kan? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya ngebedah materi ulasan yang mendalam ini. Tetap kritis, teruslah haus akan pengetahuan baru, dan sampai jumpa di ulasan keren kita berikutnya.